Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dibacakan di setiap ba'da zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mendengarkan dan mengamalkan apa yang kita dengar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ya hadis dari bab istihbab ziyaratil qubur lirrijali wa ma yaquluhu zair. Itu melanjutkan ya hadis yang kemarin tentang bab dibolehkannya untuk berziarah kubur lirrijal, untuk laki-laki, wa ma yaquluhu az-zair, dan apa yang dibaca oleh yang berziarah ya. Jadi apa yang dibaca itu tentu yang maksurat ya, yang ada syariatnya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hadis ya, sebenarnya di sini ada 4 hadis. Hadis yang pertama sudah disampaikan oleh Mudir Am. Hadis kedua, hadis ketiga dan hadis keempat ini isinya doa semua. Jadi contoh-contoh doa yang seyogianya bagi kita seorang muslim ya, laki-laki untuk menghafalnya. Namun di hadis yang kedua ya, doa yang khusus untuk orang yang berziarah ke kuburan Baqi ya, nanti akan dijelaskan dalam hadis ini. Kita baca saja hadisnya ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ilal Baqi' fayaqulu Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Rawahu Muslim. Ikhwas sekalian dari rahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabiyah mulia, sangat mulia ya, dan beliau adalah Ummul Mukminin ya. Beliau adalah Ummul Mukminin. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau
menyampaikan atau meriwayatkan hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ilal baqi'. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ketika di malam giliran, ya, di malam giliran Aisyah, ya, di malam giliran istrinya yang bernama Aisyah, ya, yakhruju min akhiril laili ilal baqi'. Jadi setiap malam giliran, ya, jadi kan Nabi SAW istrinya ada berapa? Ya, jadi bergilir, ya, bergilir Nabi SAW. Tapi pas giliran Aisyah, ya, kalau istri-istri lain, ya, mungkin umurnya di atas Aisyah, ya, tapi ketika Aisyah yang digilir malamnya untuk beliau, untuk Aisyah radhiyallahu taala anha, maka, ya, di setiap akhir malam, kalau akhir malam kapan itu? Menjelang subuh. Jadi Nabi SAW menjelang subuh, ya. Jadi kalau akhirul lail, ya, akhir malam, berarti sebelum fajar shadiq muncul, betul tidak? Jadi sebelum fajar shadiq muncul. Fajar shadiq itu muncul ketika fajar shadiq muncul, berkumandanglah azan. Itu masuk waktu sholat subuh. Jadi di akhirul lail Nabi SAW itu mampir dulu, keluar rumah, kemudian mampir dulu ke kuburan, ya, ke kuburan namanya kuburan Al-Baqi', ya. Al-Baqi' itu letaknya dari rumah Nabi itu sekitar 200 meter lebih, ya. Jadi yang biasa haji umroh, ya, jangan lupa itu, ya. Jadi umroh haji jangan lupa untuk menziarahi kuburan Baqi'. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fadilahnya sangat besar, ya. Dari Masjid Nabawi kan di situ ada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sekitar 200 meter lebih lah, ya, jalan kaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali gilirannya Aisyah, ya, di malam harinya Nabi keluar. Bayangin, ya, malam hari keluar ke kuburan. Ya, mungkin kita anggap angker gitu, ya. Tidak ada, jarang orang aneh kalau kita sekarang itu ke kuburan malam-malam sebelum subuh. Dan ini dilakukan setiap malam giliran, ya, setiap malam giliran Aisyah. Berarti setiap malam ke-9 lah gitu, ya. Jadi Nabi SAW datang ke pekuburan Al-Baqi'. Fayaqulu, kemudian Nabi SAW berdoa, ya, berkata, ya, Assalamualaikum dara qaumim mu'minin. Keselamatan atas kalian, dara qaumim mu'minin, ya, pekuburan orang-orang mukmin. Ya, ini menunjukkan, ya, Nabi SAW ketika datang ke pekuburan Baqi kemudian mengatakan, berucap sambil berdoa, ya, Assalamualaikum dara qaumim mu'minin, ya, keselamatan atas kalian, ya, tempat atau pekuburan orang-orang mukmin. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, pekuburan orang-orang mukmin tidak boleh dicampur dengan pekuburan orang-orang kafir, nggak boleh. Jadi kalau kita punya tempat pemakaman, ya, mayoritas penduduknya orang muslim, orang mukmin, orang muslim, ya, maka nggak boleh orang non muslim dikuburkan di situ, nggak boleh, ya, karena hadisnya ini, ya, karena di situ nanti akan didoakan oleh orang-orang yang berziarah dari kalangan orang-orang mukmin. Maka Nabi SAW mendoakan keselamatan atas para penghuni kubur dari golongan orang-orang mukmin. Kemudian Nabi mengatakan, wa atakum ma tu'adun,
dan telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi Nabi ingin meyakinkan dalam hadis ini, Nabi ingin meyakinkan bahwasanya para penghuni kubur, ya, mereka ketika sebelum meninggal mereka tahu hadis-hadis tentang adanya siksa dan nikmat kubur, ya. Jadi semua itu dijanjikan oleh Allah, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada yang orang dihimpit di dalam kuburnya, ada yang diberikan kelapangan dalam kuburnya, ada yang ditemani orang yang buruk, ya, karena amalnya buruk ketika di dunia. Ketika amalnya baik maka ditemani oleh amalnya yang berupa manusia, orang atau rupa orang yang indah dipandang, wangi semerbak. Ini semua dijanjikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi meyakinkan dalam hadis ini, wa atakum ma tu'adun, dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, jadi Nabi memastikan dalam hadis ini, memastikan adanya nikmat kubur dan adanya siksa kubur. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kubur. Dalam hadis, ya, yang masyhur yang disebutkan dalam Umdatul Ahkam, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, ya. Yang satu penghuni kuburnya ini ketika di dunia suka ngapain? Namimah, suka ngadu domba orang, ya. Yang satu lagi kuburannya, penghuni kuburannya ketika masih hidup sebelum dia mati masuk ke kuburan itu, dia, ya, tidak memperhatikan air kencing, ya, saat dan melakukan sholat, kemudian tidak memperhatikan air kencing yang di celananya. Dua-duanya disiksa kubur. Berarti ada siksa kubur di situ. Ya, ini yang dijanjikan, ya, kepada orang-orang mukmin, ya, ketika masuk ke dalam kuburan, maka di dalam kubur ada azab dan juga ada nikmat kubur. Maka Nabi mengatakan wa atakum ma tu'adun. Kemudian Nabi mengatakan ghadan muajjalun. Ghadan muajjalun, besok, ya, kalian akan diakhirkan. Jadi besok ada lagi, maksudnya besok ada lagi nikmat dan siksa yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud besok itu kapan? Hari kiamat. Jadi manusia itu hidup di dunia, fase hidup di dunia, kemudian fase hidup di mana? Di kuburan. Setelah dari kuburan, hari kiamat tiba, di situ ada lagi. Ya, Nabi mengatakan besok. Berarti, ya, kalau besok itu kan waktunya, temponya nggak lama, ya nggak? Maksudnya besok itu kiamat itu sebentar lagi. Ya, siapa di antara kita yang, ya, meyakini dengan keyakinan yang kuat dan menganggap bahwasanya kiamat itu besok sebentar lagi? Bukankah tanda-tanda kiamat itu sangat banyak? Salah satunya adalah tanda kiamat itu, salah satunya adalah kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah meninggal sejak 1400 sekian tahun. Berarti tanda kiamat sudah ada, iya enggak? Berarti kiamat semakin dekat. Maka, ya, hendaklah kita ketika mengetahui hal tersebut dan mendengarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya kiamat sebentar lagi dan ada nikmat dan siksa setelah fase kubur. Ya, maka Nabi meyakinkan lagi dalam hadis ini, ghadan muajjalun, besok, ya, kalian akan mendapatkan dari sesuatu yang tertunda. Maksudnya kalian setelah ada nikmat dan siksa kubur, ada lagi siksa dan nikmat yang lebih dahsyat lagi dari kuburan, yaitu masanya di akhirat. Entah masuk surga atau entah masuk neraka. Belum lagi fase-fase sebelum masuk surga dan masuk neraka itu ada apa lagi? Ada, ya, di mizan, ya, kemudian dihisab, ya,
Orang-orang kafir dihisab dengan hisab yang besar, adapun yang orang-orang mukmin dihisab dengan hisab yang yasiro, yang mudah. Ya, jadi intinya Nabi SAW sedang meyakinkan dalam doa ini. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kata Nabi SAW, dan sungguh kami insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Perhatikan ya, kalimat insyaallah ini, insyaallah-nya orang Arab. Insyaallah-nya orang Arab, bukan insyaallah-nya orang orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, besok datang ke rumah saya ya, ada kerjaan, insyaallah lah, ya. Maksudnya insyaallah enggak, maksudnya, iya enggak? Orang Indonesia begitu, ya. Tapi insyaallah-nya bahasa Arab, ya, ini artinya litakid, untuk penguatan kata bahwasanya kami benar-benar akan menyusul kalian. Ya, Nabi SAW meyakinkan bahwasanya kita yang hidup sekarang pasti akan mati masuk kuburan bareng dengan orang-orang yang ada di kuburan. Ikhwas sekalian dari rahmati Allah. Ya, siapa di antara kita yang lupa terhadap ya bahwasanya kita akan masuk kuburan? Dia hidupnya, dia tidak punya tujuan. Tapi orang yang mengingat kuburan, dia akan, oh besok kita akan masuk kuburan. Kita nggak tahu. Teman kita sudah mendahului kita, belum beberapa hari. Kita nggak tahu, tiba-tiba padahal kemarin juga baru ngobrol sama saya di aula aulia, baru ngobrol tentang modul bahasa Inggris. Subhanallah, beliau sudah beres ya, sudah ada ya, sedangkan saya belum buat apa-apa. Subhanallah, besoknya lagi kita lihat sudah tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia masuk kuburan ya terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Jadi ikhwaskan dari rahmati Allah, kata Rasulullah SAW, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sungguh insyaallah kami ya dengan kehendak Allah ya akan menyusul kalian. Lihat, dengan kehendak Allah, kenapa harus mengucapkan insyaallah? Ini harus mengucapkan insyaallah. Kita kalau mau bertekad dengan tekad yang kuat, kita harus iringi dengan insyaallah. Insyaallah, bukan nunnya jangan digabung ya, bukan insyaallah, tapi insyaallah. Ini kalau nulis di WA itu insyaallah-nya in kemudian spasi syaa Allah. Itu harusnya begitu. Karena kalau insyaallah ya innya enggak dipisah, itu artinya pembuatan Allah. Masa Allah dibuat? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya, maka kita ucapkannya insyaallah. Insyaallah ini adalah kalimat yang seharusnya diucapkan oleh kita sebagai seorang mukmin dalam rangka ya meyakinkan bahwasanya Allah Maha berkehendak. Ya, Allah yang Maha berkehendak. Kita tahu apa yang terjadi yang akan datang. Kita tidak boleh bersandar dengan kehendak kita atau dengan kehendak orang lain, tapi kita bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan insyaallah. Ya. Ingat, insyaallah ini artinya litakid, untuk meyakinkan bahwasanya kita akan menyusul orang-orang yang di kuburan. Kemudian Nabi SAW menutup dengan mengatakan Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Nabi SAW mendoakan ya orang-orang muslim mukmin yang ada di kuburan, di pekuburan Baqi al-Gharqad. Ya, ini menunjukkan sunnahnya kita apabila kita mengunjungi Madinah, ya, kita sholat di Masjid Nabawi, jangan lupa ya disunnahkan untuk datang ke makam namanya Al-Baqi, ya, Baqi al-Gharqad, dalam rangka untuk ya mendoakan mereka para penghuni kuburan Baqi al-Gharqad. Ittiba'an bihadzal hadis, ya, untuk mengikuti hadis ini. Baik, ikhwasan dari rahmati Allah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari
hadis ini ya. Hikmah yang pertama adalah bolehnya berziarah di malam hari ya. Jadi kita jangan takut ya dengan informasi-informasi yang nakut-nakutin kita ya. Jadi kalau ke kuburan hati-hati, nanti kesambet gitu. Atau ada yang bangkit dari kuburan, angker ya, nggak perlu. Ya kalau kita punya ya di samping kita ada makam pekuburan, datang kemudian sebelum subuh kita doakan mereka ya. Tapi doanya bukan doa yang hadis ini. Nanti ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW khusus untuk di pekuburan selain baki. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi bolehnya berziarah di malam hari. Kemudian hikmah yang kedua ya, kita akan mengetahui dengan hadis ini bahwasanya para penghuni kuburan itu mereka merasakan ya, mereka merasakan adanya nikmat dan adanya siksa di alam kubur. Kenapa kita bisa ya mengatakan seperti ini? Karena Nabi mengatakan tadi, wa atakum ma tu'adun, dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan oleh kalian. Berarti ya Nabi meyakinkan bahwasanya adanya nikmat kubur dan adanya siksa kubur. Ini hikmahnya adalah sehingga kita ketika kita masih hidup ya di dunia, hendaklah kita berusaha agar mendapatkan nikmat kubur. Maka kita banyak ya mendekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, dibolehkannya untuk beristighfar kepada orang lain. Boleh ya. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma gfir li ahlil gharqad baqi'il gharqad. Ya Allah, ampuni orang-orang penghuni kuburan Baqi' Gharqad. Ya, ini menunjukkan boleh kita beristighfar untuk orang lain. Apalagi beristighfar mendoakan ampunan dari Allah untuk orang lain yang ada di pekuburan. Ini boleh. Ya. Dan ini suatu hal yang mulia ya. Ya, jadi ikhwas sekalian dirahmati Allah ya, bahwasanya orang yang sudah meninggal saja kita doakan agar diampuni dosanya, apalagi teman-teman kita yang masih hidup ini. Iya enggak? Mungkin dia lalai dosa ya. Jangan sampai kita Jangan sampai kita doakan mereka masuk neraka kamu, enggak. Tapi kita ampuni, kita mintakan ampun dari Allah agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya boleh untuk mengistighfarkan untuk orang lain. Kemudian yang terakhir ya, hikmah yang terakhir ya, kalimat insyaallah ini adalah kebiasaan orang Arab. Ya, ingatlah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengatakan ya dalam hadis yang sahih, Nabi Sulaiman ya pernah mengatakan la atufanna lailah ala tis'ina imra'atin kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Faqala lahu sahibuhu insyaallah falam yakul insyaallah fatafa alaihinna jami'an falam tahmilu minhunna illam ra'atun wahidatun ja'at bisyikki rajul ya, bisyikki rajul ya. Ada hadis ya tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu istrinya 90. Istrinya berapa? 90. Kalau zaman dulu istri lebih dari 4 dibolehkan ya. Belum ada syariat beristri dibatasi hanya 4. Nabi Sulaiman pernah mengatakan la atufanna, saya akan mengelilingi hari ini, saya akan mengelilingi 90 istri ya, untuk diapain? Ya, untuk dijima ya, untuk di hubungan badan ya, supaya apa? Dia berniat ya supaya kelak keturunannya nanti akan menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lumayan kalau 90 ya, kalau semuanya jadi itu lahir 90 mujahidin. Tapi ketika mengatakan seperti itu, temannya bilang, "Kul insyaallah, bacalah kamu insyaallah."
Akhirnya Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah. Akhirnya ya tidak ada dari 90 istrinya itu tidak ada yang hamil kecuali satu istri, itu pun anaknya bermasalah ya. Maka ikhwasani dari rahmati Allah, perkataan insya Allah ini adalah perkataan yang tidak boleh kita tinggalkan, karena ini menunjukkan keimanan kita kepada kehendak Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan keberkahan dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.